Shalom sobat yang terkasih di dalam Tuhan. Kami sangat senang dapat menyapa saudara semua dan kami berharap saudara semua dalam keadaan yang baik. So, are you ready for the service today? Sebelumnya, saya ingin bertanya, seberapa besar kerinduan kita pada hari ini untuk datang kepadanya? Mari jawab itu dalam hati kita masing-masing. GRC Online Service hadir untuk saudara-saudara sekalian dengan harapan ketika saudara-saudara mendengarkan the Word of God atau firman Tuhan itu sendiri, saudara dapat mengerti kehendaknya dan dapat mengalami transformasi ilahi dalam kehidupan saudara masing-masing. Oke, kita akan memasuki ibadah ini, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman. Pada tanggal 25 Oktober 2020, GKT 3 akan mengadakan perjamuan kudus melalui ibadah live streaming pada jam 8 pagi. Untuk tata cara mengikuti perjamuan kudus, kami sudah mencantumkannya di box description kami. Tinggal diklik saja, maka akan muncul tata cara mengikuti perjamuan kudus. Kami berharap rekan-rekan sekalian dapat mengambil bagian di dalam hal ini. Ya, sekian info dari kami. Mari pada saat ini saya mengundang untuk kita semua dengan kesungguhan hati menghadap Dia yang Maha Kudus. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Engkau saja. Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan sekiranya kasih karunia dari Allah Bapa itu sendiri, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari pada saat ini kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Rajakanlah Yesus, rajakanlah Yesus. Mari kita saat ini mau angkat suara kita, karena hanya Dialah yang patut kita puji dan kita sembah. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah, dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah samanya. Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah, bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia, segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal.
Hanya di dalam Kristus saja kita telah diselamatkan. Hanya di dalam Kristus saja kita harus percaya. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita pujikan. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in balance one. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bisa beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini melalui online service. Dan hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Engkau tahu siapa kami. Kami adalah orang-orang berdosa yang menyakiti Engkau, yang seringkali melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Pikiran kami, tindakan kami, hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami, natur kami adalah dosa. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mendatang kepadamu memohon belas kasihan Tuhan atas kami. Ampunilah kami Tuhan oleh karena nama-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa beriman kepadamu. Kematian-Mu di kayu salib, penebusan-Mu yang Kau lakukan, darah-Mu yang tak tercurah itulah yang membebaskan kami dan menebus kami, yang menyucikan kami kembali,
Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan itu. Dan biarlah saat ini Tuhan dengan hati yang bersuka cita dan hati yang rendah hati kami datang kepadamu mendengar suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami. Bawa kami kembali kepada kebenaran-Mu, supaya masa muda kami adalah masa muda yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Sobat JRC. Mulai bulan Oktober ini kita membicarakan poin-poin mendasar tentang kekristenan. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Samuel Sugiarko, bahwa Allah memilih menyelamatkan manusia berdosa oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Dengan demikian, setiap kita yang berdosa bisa percaya kepada Kristus, dan juga kita boleh datang kepadanya secara pribadi melalui doa. Hari ini teman-teman sekalian, kita akan belajar tentang doa yang kelihatannya sederhana, namun seringkali disalah mengerti. Kita akan membaca dari Injil Lukas. Perlu kita ketahui bahwa Lukas sangat menekankan tentang doa dan eskatologis. Ia menunjukkan kepada kita Yesus adalah pribadi yang selalu berdoa dan mengajarkan bagaimana berdoa itu kepada murid-muridnya. Kita buka Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ayat 1 ini sangat menarik perhatian kita teman-teman. Di situ dikatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Teks aslinya tidak jemu-jemu itu berarti tidak menjadi lelah, tidak menyerah, tidak berputus asa, atau tidak menjadi pengecut. Sehingga dalam terjemahan Alkitab lain dituliskan demikian, "They should always pray and not give up." Di NIV, lalu di SFV dikatakan bahwa "They ought always to pray and not lose heart." Maka dalam bahasa Indonesia sederhana, Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa mereka harus selalu berdoa dan jangan berputus asa. Atau bahasa kerennya, Yesus meminta kita berdoa dengan persisten. Persisten artinya terus-menerus berkesinambung, gigi, kuku. Jadi berdoa dengan persisten harus dipahami sebagai doa yang konsisten, tekun, lagi dan lagi tanpa kehilangan hati atau menyerah. Lalu apakah artinya ini bagi kita? Apakah hal ini berarti bahwa jika kita menginginkan sesuatu, kita harus berdoa dan persisten? Teman-teman, bukankah ada ajaran yang demikian? Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu minta sampai kepada Tuhan sampai Ia mengabulkannya. Kalau kamu pengen mobil nih, taruh tanganmu di mobil. Kalau kamu malu ke showroom, taruh di sana tanganmu. Kamu bisa lihat di kalender atau di HP-mu atau di iPad-mu, kamu taruh tanganmu di situ lalu kau berdoa, "Tuhan, aku butuh mobil, aku minta mobil ini." Apakah doa seperti itu? Setelah kamu berdoa sekian lama, ternyata kamu nggak dapat mobil itu. Kalau kamu datang ke gereja, kamu tanya Pak Pendetanya, "Pak Pendeta, saya ini udah doa dengan persisten tiap hari, tidak jemu-jemu, tidak menyerah. Kok saya nggak dapat mobilnya ya?" Biasanya Pak Pendeta ngomong gini, "Itu karena kamu kurang beriman. Doakan lagi, lebih sungguh. Kalau perlu kamu sebutkan secara detail ukuran mobilnya,
warnanya kayak apa, torsinya sebesar apa, pintunya ada berapa. Nah, terus kamu pulang, kamu berdoa lagi. Tuhan, aku berdoa, aku minta mobil warnanya biru. Torsinya kau bisa 1300 AP. Wah, terus kamu doa dengan serius. Tuhan, aku minta mobil yang bisa pergi keliling ke Gunung Bromo, ke Kawah Ijen. Wah, yang bagus Tuhan. Setelah kamu selesai berdoa sekian lama, terus kamu juga nggak dapat mobilnya. Terus kamu tanya ke Pak Pendeta lagi, Pak Pendeta, kok saya nggak dapat ya mobilnya ya? Biasanya dia lanjutkan, kamu doa kayak apa sih? Oh ya, aku udah doa minta warnanya kayak apa, bentuknya kayak apa. Terus ternyata kamu lupa doa minta mobilnya tuh punya ban atau tidak. Terus pintunya ada berapa? Buka dari samping atau buka dari atas? Celaka bukan kalau kita berdoa seperti itu. Belum lagi teman sekalian, ketika kita sudah berdoa dengan persisten, lalu tidak dapat jawabannya, seringkali kita diminta, mungkin kamu harus berdoa dengan bahasa yang lain, bahasa yang, ya kita tahu lah, kita sensor aja bahasa itu. Bahasa yang kita sendiri kita nggak kenal dan nggak tahu artinya. Kita hanya bisa ucapkan itu kalau ada musiknya di gereja. Parah bukan? Belum lagi, kalau kamu datang ke beberapa pendeta, Pak, kalau saya sudah berdoa dan persisten. Terus, kok saya nggak dapat? Terus jawabannya gini, mungkin kamu kurang persembahan. Makanya kau harus beri. Teman-teman sekalian, apakah Yesus ajarin doa kayak gitu? Yakobus 4 ayat 23, pasal 4 ayat 2b sampai 3 tertulis demikian. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu. Jadi doa kita yang persisten itu tidak ada nilainya karena kita berdoa dengan salah. Kita berdoa untuk kepentingan diri kita, untuk hawa nafsu kita, dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mana yang lebih penting? Berdoa dengan benar atau berdoa dengan persisten? Masalahnya, jika berdoa dengan persisten tidak penting, mengapa Yesus meminta kita berdoa demikian? Anggaplah doamu sudah benar. Yang kau minta pun sudah benar. Lalu kenapa Yesus meminta kita berdoa dengan persisten? Mestinya cukup dong doa sekali saja, lalu nggak usah doa lagi. Loh Tuhan, kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Nah, untuk menjelaskan maksudnya, Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim dan janda ini. Ingat, perumpamaan itu bertujuan untuk menolong kita memahami makna Allah yang sesungguhnya. Ada dua jenis perumpamaan, yang satu compare, yang kedua sifatnya kontras. Yang compare artinya perumpamaan itu untuk memberitahukan kita bahwa Allah itu seperti itu. Contoh dalam kisah anak yang hilang, Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah itu seperti Bapa itu. Nah, yang sifatnya kontras ingin mengatakan kita bahwa Allah itu tidak seperti itu. Perumpamaan ini menceritakan bahwa dalam sebuah kota ada seorang hakim yang jahat. Hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Ia seorang yang jahat. Teman sekalian, seseorang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun, bukankah dia seseorang yang mengerikan? Apalagi dikatakan bahwa dia punya kekuasaan yang tinggi. Ia bisa memutuskan suatu perkara benar atau tidak seenaknya sendiri. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Why? Dia punya kekuasaan itu. Dia nggak takut pada Allah, apalagi manusia. Ini hakim yang bobrok. Saya yakin setiap kita tidak ingin berurusan dengan hakim yang demikian. Nah, di sisi lain, Tuhan mengatakan bahwa ada seorang janda. Dalam konteks masyarakat Yahudi pada zaman itu, janda adalah seorang yang mengenaskan, tanpa perlindungan. Dia ditinggalkan oleh keluarga. Sering kali ditekan, dia diperas, bahkan menjadi korban hukum serta pengadilan. Itu sebabnya Allah sangat memperhatikan mereka. Dalam Mazmur 68 ayat 6 dikatakan bahwa Allah adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Nah, janda ini mempunyai persoalan demikian. Dia diperlakukan tidak adil, haknya diambil. Oleh sebab itu dia berlari meminta pertolongan kepada si hakim yang adalah satu-satunya harapannya. Siapa lagi yang bisa ia minta tolong kalau bukan si hakim ini?
Karena memang begitulah tugasnya si hakim. Ia mewakili Allah dalam melindungi anak yatim dan janda. Celakanya hakim inilah hakim yang jahat. Jadi sudah bisa kita tebak bahwa si janda ini tidak dipedulikan oleh si hakim. Hakim yang seharusnya melindungi para janda justru mengabaikannya. Hakim ini mengingkari sumpah jabatannya. Namun ada satu hal yang luar biasa dari si janda. Di situ dikatakan, ia tidak berputus asa. Ia tidak menyerah. Ia secara persisten datang menemui hakim itu terus dan terus. Dia mungkin ada di depan rumahnya si hakim itu. Dia terus berteriak, "Pak, belalah aku terhadap lawanku." Lalu si hakim itu nggak mau peduli. Si hakim pura-pura nggak dengar. Lalu si hakim itu pergi makan ke satu tempat. Perempuan ini juga ada. Dia berteriak, "Pak, belalah aku." Mungkin dia lagi tunggu di depan pintu rumah makan itu. Atau dia masuk ke dalam rumah makan itu. "Pak, belalah aku, Pak, belalah aku." Lalu ketika si hakim ini tidur, si perempuan ini juga tetap ada di depan rumahnya, berteriak-teriak, "Pak, belalah aku, Pak, belalah aku." Teman sekalian, mungkin kalimat ini terngiang-ngiang dan sampai dibawa dalam mimpi oleh si hakim itu. Jadi akhirnya teman saya yang dilakukan janda ini itu sangat menyusahkan. Nah, ayat 5 berkata demikian. "Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Teman-teman, apa yang dilakukan oleh janda ini ternyata membuat si hakim ini kesulitan. Kata menyerang di situ, istilah yang dipakai adalah istilah yang menggambarkan seseorang dengan wajah bengkak, hitam di sekitar area mata, bisa karena dia ditinju atau mungkin karena kurang tidur. Jadi kalau soal ditinju mungkin enggak ya. Si janda ini mungkin tidak meninju si hakim. Tapi apa yang dilakukan oleh si janda itu betul-betul bikin hakim terganggu. Mungkin tidak bisa tidur. Akhirnya si hakim ini lelah, pusing, kurang tidur, matanya jadi mata panda. Mungkin juga dia merasa dipermalukan oleh sikap si janda ini yang terus mengganggu dia. Di mana hakim itu ada, si janda ini ada terus berteriak-teriak. Akhirnya si hakim mau tidak mau membenarkan perkaranya. Apa yang membuat si janda begitu gigih, persisten, tidak jemu-jemu datang kepada hakim itu? Apa? Dia yakin bahwa ia akan dibenarkan. Ia yakin bahwa ia akan ditolong. Teman-teman, pengharapan inilah yang membuat dia terus datang kepada si hakim yang jahat itu. Apakah kita diajarkan berdoa demikian? Apakah Allah harus terus didesak seperti si hakim itu? Apakah Allah kita menjadi terpojok, lalu menjawab doa kita karena kita terus datang, minta kepada Dia? Teman-teman, jika iya, maka kita menyamakan Allah itu dengan si hakim yang jahat itu. Wah, celaka kita. Kita salah membaca firman Tuhan. Maka ayat 6-7 menjadi satu poin yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kita baca. Kata Tuhan ayat 6. Kata Yesus, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Teman-teman, Allah mengkontraskan dirinya dengan hakim si jahat itu. Allah tidak seperti hakim yang jahat itu. Si hakim yang tidak takut akan Allah itu pada akhirnya mau menolong si janda. Apalagi Allah kita yang penuh kasih, yang maha adil, ya pasti menolongmu. Jika si hakim yang tidak menghormati siapapun itu mau menolong si janda yang tidak ia kenal, maka Yesus berkata, apalagi Allah yang mengenal kita, yang memilih kita, umat pilihannya, yang rela datang menjadi manusia, mati dan menyelamatkan kita, Ia pasti membenarkan kita. Allah tidak akan mengulur-ulur waktu menolong kita. Jadi keyakinan itu didasarkan pada pengenalan akan Allah yang benar, bukan ngaku-ngaku kenal Allah. Siapapun dia dan dari agama pun pasti akan mengatakan bahwa ya, aku percaya Allah akan memberikan yang terbaik. Tetapi
Apakah Allah yang disebutkan itu adalah Allah yang sama dengan yang kita percaya? Apakah Allah yang disebutkan itu adalah Allah yang kita kenal dengan nama Yesus? Oleh sebab itu teman sekalian, engkau harus mengenal dan percaya Yesus supaya dibenarkan oleh Allah. Roma 3 ayat 23-24 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan karena kita percaya. Nah, dengan dibenarkan itu doamu baru punya arti. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, doa orang benar, berarti orang yang sudah menerima Yesus dan percaya Tuhan, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pengenalan kita akan Allah menentukan cara dan isi doa kita. Jika kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka cara dan doa kita pasti salah. Nah teman-teman, melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa kita harus beriman bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Ia memberikan terbaik kepada kita menurut kehendaknya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau yakin Allah pasti menolongmu. Dan iman ini dibangun berdasarkan relasi dengan Tuhan. Bagaimana engkau berelasi dengan Tuhan? Yaitu dengan cara berdoa secara persisten. Jadi, doa itu bukan persoalan kau minta-minta. Doa adalah relasimu dengan Tuhan yang menghasilkan iman yang teguh. Semakin engkau berdoa, semakin engkau beriman. Yesus berdoa di Taman Getsemani bukan karena ia berusaha mendesak Allah Bapa menolong dan mengubah keputusannya, tetapi karena ia berelasi dan beriman bahwa kehendak Allah Bapa yang terbaik. Daniel tidak takut akan ancaman dilemparkan ke gua yang penuh singa-singa lapar itu. Ia beriman bahwa Allah memberikan terbaik. Iman ini muncul karena apa? Ia berelasi dengan intim dengan Allah melalui doa. Begitu juga dengan Sadrak, Mesak, Abednego, para murid Yesus, Stefanus yang dirajam mati, Paulus yang begitu beriman. Karena apa? Mereka berelasi dengan Allah melalui doa. Maka kita bisa melihat dalam keseluruhan kisah Alkitab ada korelasi yang erat antara iman dan doa yang persisten. Terus kau ngomong, kok kan aku sakit. Aku sakit serius. Terus so what? Apakah engkau tidak percaya bahwa Allah akan dimuliakan oleh keadaanmu? Aku bangkrut. So what? Apakah engkau tidak percaya Allah akan menolongmu? Aku jomblo. So what? Apakah engkau tidak percaya bahwa Allah akan memeliharamu? Itulah iman. Iman ini dibangun berdasarkan relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana engkau berelasi? Dengan berdoa secara persisten. Apakah selama ini kamu berdoa karena kamu butuh sesuatu? Atau karena kamu beriman kepadanya? Adakah ia mendapati engkau tetap beriman melalui doa yang persisten ketika ia datang kedua kali? Tuhan memberkatimu. Rest for the restless. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh berbicara kepada kami. Melalui firman ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan setiap kami. Allah yang tidak pernah mengulur-ngulur waktu menolong kami. Engkau pasti menolong kami dan Engkau memberikan yang terbaik kepada kami menurut kehendak-Mu dan waktu-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami membangun relasi kami dengan Tuhan. Supaya kami mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Sehingga apapun persoalan hidup kami hari ini, yang kelihatannya tidak menyenangkan, yang kelihatan semua buntu, yang kelihatan semua menyesakkan, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus membangun kehidupan kami di masa muda ini, mencintai Engkau lebih daripada apapun. Kami berkomitmen dalam kehidupan kami terus berdoa kepada Tuhan. Bukan karena kami minta, bukan karena kami kepengen sesuatu, tapi betul-betul kami ingin dekat dengan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami di masa pandemi ini. Ada banyak anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan.
Ada banyak orang tua yang sakit. Ada banyak guru-guru juga yang kehilangan pekerjaan, mereka tidak bisa mengajar. Setiap mereka yang punya usaha harus tutup. Mereka yang kuliah pun terjebak dalam situasi ini sehingga menjadi malas kuliah. Tuhan, ada banyak hal di dalam dunia ini yang membuat kami akhirnya tawar hati, menyerah, putus asa. Tetapi hari ini Tuhan, biarlah kami membangun hidup kami kembali di depan Tuhan. Dan beriman kepadamu bahwa Engkau pasti menolong kami. Dengan iman seperti Tuhan, kami terus berdoa, membangun relasi kami denganmu. Tuhan, terima kasih. Dan setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.